Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. هيا بنا نبدأ دراستنا اليوم بقراءة الفاتحة. يا مستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Masa'ul khair, teman-teman semuanya. Kaifa halukum? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, Masya Nur, Alhamdulillah, bikhair, Ustaz. Alhamdulillah. Yang datang baru dua ya. Saya kira hampir semua baru dua. Lah bahasa alhamdulillah. Tadi Pak Jai ini katanya izin ya, mungkin lagi mudik kayaknya. Baik, hari ini pembahasan kita adalah tasrif lugawi fi'il amr, yang mana fi'il amr itu tasrif lugawinya lebih sedikit daripada fi'il mudhari dan fi'il nanti. Cuman 6 ya, 6 bentuk. Kenapa? Karena fi'il amr itu hanya untuk wakil mukhatab dan mukhatabah. Mukhatab 3, mukhatabah 3. Jadi jumlahnya 6. Dan perlu diketahui bahwa fi'il amr itu terbentuk dari fi'il mudhari. Dengan cara gimana? Yang pertama, eh, buang huruf mudhoro'ah fi'il mudhari, kemudian diganti dengan, atau bukan diganti ya istilahnya ya, didatangkan hamzah wasol, yang mana harakat hamzah wasolnya itu selalu kasroh, kecuali kalau ngain fi'ilnya domah, maka hamzahnya domah, selain itu kasroh. Dan untuk akhiran fi'il amr itu ada beberapa kondisi. Yang pertama disukun, itu kalau akhirannya sahih, dan dengan membuang akhirnya jika diakhiri huruf ilat. Nah, setelah udah jadi fi'il amar baru nanti ditasrif. Seperti itu. Contohnya teman-teman di sini ada wazan uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Bentuk pertama, uf'ul ini wazan ya. Wazannya uf'ul ini sebenarnya juga ada fi'ilnya. Fa'ala yaf'alu tapi ya. If'al gitu, kerjakanlah if'al. Di sini ada uktub, tulislah. Ini dari kata bayak tubuh. Dari yak tubuh itu huruf mudhara'nya kita buang, lalu kita datangkan hamzah wasol dengan tujuan apa? Supaya bisa dibaca. Lalu hamzah wasolnya kita harokati dengan harokat dhammah karena ain fiilnya dhammah. Lalu kita lihat huruf akhirnya, sahih atau mu'tal. Oh, akhirnya sahih, berarti kita sukun. Jadilah uktub. Setelah jadi uktub, baru kita tasrif lughawi. Uktub, uktuba ditambah alif. Uktubu ditambah wawu. Uktubi ditambah ya. Uktuba ditambah alif. Uktubna ditambah nun. Semudah itu. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Uktub, tulislah kamu satu laki-laki. Uktuba, tulislah kamu dua laki-laki. Uktubu, tulislah kalian laki-laki. Uktubi, tulislah kamu satu laki-laki. Uktuba, tulislah kamu dua perempuan. Uktubi, satu perempuan. Uktuba, dua perempuan. Uktubna, kalian perempuan. Oke, sekarang iftah. Silakan Pak Janli, iftah. Bismillahirrahmanirrahim. Iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Oke, i'mal, i'mal, fadal. I'mal, i'mala, i'malu, i'mali, i'mala, i'malna. Oke, Hasan. Uhsun. Uhsun, uhsuna, uhsunu, uhsuni, uhsuna, uhsunna. Tamam. Mudah kan? Baik. Berikutnya Sahih Mahmuz. Saya jelasin dulu. Ini nanti bagiannya Ukti Latifah ya. Untuk Sahih Mahmuz, teman-teman, di sini antum melihat untuk Mahmuz Fa itu nanti yang aslinya adalah Hamzah ketemu Hamzah. Untuk Hamzah keduanya nanti diganti dengan waw atau huruf ilat yang sesuai dengan harokat Hamzah pertama. Di situ contohnya umul, itu aslinya umul karena dari fi'il mudhari' ta'mulu. Umul, aslinya umul. Ukul juga begitu, aslinya ukul.
Aslinya ukul. Nah, cuman dalam kasusnya ukul itu u-nya dibuang ya. Nah, jadi kul gitu. Nah, kul. Kenapa kok kul aja? Karena ini sesuatu yang simai. Memang aslinya ukul. Aslinya lagi ukul. Lalu depannya itu dibuang jadilah kul. Itu kenapa? Karena simai. Atau likasratil istimal. Karena memang seringnya digunakan seperti itu. Lafadznya kul. Makanlah kul, bukan ukul. Kemudian ada is'al. Is'al itu fi'il amr dari sa'ala adu. Is'al. Iqra, qara'a yaqra'u, iqra. Selain kul ini ada juga khud. Ya teman-teman ya, khud. Ini aslinya ukhud. Jadilah khud itu. Kenapa kok begitu? Ya karena simai. Yang terdengar dari orang Arab seperti itu. Tamam. Umul, silakan. Ukhti Latifah. Umula umulu umula umulna. Berarti Kul, kalau ukul jadinya kul aja. kul ya. Kul aja. Kula kulu kuli kula kulna. Ahsan. Is'al. Is'ala is'alu 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 is'alna. Ahsan. Iqra iqra'a Iqra. iqra'u iqra'i iqra'a iqra'na. Tamam, tamam. Ya, begitu ya. Untuk lafadz is'al itu kadang-kadang jadinya sal gitu ya. Sal. Jadi ada is'al, ada sal. Kalau sal itu di takhfif istilahnya. Sal Bani Israel itu misalkan. Berikutnya yang mudha'af. Mudha'af ini tidak perlu ada hamzahnya teman-teman. Jadi ketika huruf mudhoro'ahnya dibuang, tidak perlu kita datangkan hamzah wasal di depannya. Kenapa? Karena huruf huruf yang pertama di situ sudah berharokat. Contohnya mudda, dulla, firra, dan addo. Karena huruf pertamanya sudah berharokat, maka tidak perlu mendatangkan huruf hamzah wasal. Karena pada hakikatnya hamzah wasal itu tujuannya adalah untuk membantu pengucapan. Itu. Baik. Silakan akhi, siapa yang udah datang lagi nih? Ukhti Astri, silakan. Mudda. Dulla berarti ya, dulla. Untuk muda kan muda, muda, mudu, mudi, muda, umdudna. Kalau dulla bagaimana? Ya tinggal disesuaikan aja kayak muda tadi. Akhirannya dirubah sesuai dengan muda. Tafadhal ukhti. Ana Ustaz. Oh ya, boleh. Ukhti Latifah. Dulla dulla dulu duli dulla udlulna. Sahih. Udlulna. Yang terakhir hamzahnya muncul. Kenapa? Karena huruf pertamanya mati. Coba yang firro. Firo firo firu firri firo if ifrirna. Ifrirna. Ahsan. Oke. Pak Joni coba addo Pak Joni. Baik, Ustaz. Adda, adda, addu, addi, adda, ta'badna. Iya. I'dadna. Bukan a'dad tetapi i'dad. I'dadna. I'dadna. Karena hamzah wasal itu kasroh ya. Hukum asalnya kasroh kecuali kalau ngain Kasrah, Ustaz. fi'ilnya dhammah. Kenapa Tadi yang uf'ul itu, Ustaz? Umdudna, Ustaz. Apa karena dia berasal dari sama aja? Dia dhammah mudah, Ustaz. kenapa enggak? Gimana? Kenapa apanya? Yang Dhammahnya? mudah itu Ah, umdudna. ya kenapa? Kenapa yang adha Ya i'dadna? karena mudareknya beda. Mudah ya muddu, Mad, ada ya iddu. madda ya mudu, yaf'ulu kan ya mudu. Kalau ado apa? Ado ya adu, fa'ila yaf'alu. Ada Mudareknya ya kan beda.
Fa'ala yaf'ilu jadi dia Ustaz. Yang mana fa'ala yaf'ilu? Ya adha. Bukan. Yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Jadi Ya. if'al dia gitu Ustaz. Ya Fil amarnya. if'al. I'dad. Jadi makanya jadi Ya. Sahih. i'dadna. Sahih. I'dadna. Seperti itu. Gak nampak dia Ustaz ya kalau wazan fa'alanya kecuali di fi'il mudhari' kan dulu. Ya, memang harus tahu mudhari'nya. Ya sebenarnya nampak-nampak aja sih, karena di situ kan apa ngainnya itu loh. Ngainnya itu kan aslinya harokat dari dot. Aslinya kan ya dodu gitu kan. Fathahnya ain itu aslinya harokat dot pertama. Berarti Oh wazannya gitu, kan yaf'alu. dinakal dia Ustaz. Ya dinakal, betul. Kalau yafirro itu wazannya apa? Yafirru. Yaf'ilu gitu. Yafriru aslinya kan. Kasrohnya berasal dari harokat ro. Dipindah. Kalau dullah yaf'ulu. Ya, sahih. Yaf'ulu, ya dulu. Ada. Wah, deh sedikit-sedikit Ustaz. Khalil insyaallah. Berikutnya misal. Misal ini sangat mudah ya. Mudahnya gimana? Ya, seperti ini sama aja sebenarnya. Kayak atas-atasnya tadi. Misalkan di sini Aid. Aid itu fi'il amr dari ya'idu. Ya'idu, yaknya dibuang, belakangnya disukun, jadilah id, udah selesai. Kalau isir, ini dari mudhari' yaisiru. Yasaro yaisiru. Dia didatangkan hamzah, soalnya huruf pertamanya hidup. Isir. Yaisiru. Isir. Kalau mik, itu dari kata yamiku. Yaknya dibuang, menjadi miku, lalu disukun akhirannya menjadi mik. Kemudian umun, ini dari kata yamuna yaimun. Yamuna, yamuna, yaimun. Aslinya apa namanya? Uimun, gitu. Uimun, hamzah ketemu ya, karena di situ domahnya ketemu ya, maka yaknya diganti dengan wawu untuk menyesuaikan harokat domah. Jadilah umun, aslinya uimun. Karena aslinya yamuna yaimun. Berarti aslinya ya dia Ustaz ya. Yai, yai Ya, muna gitu. yamuna yaimunu, mudharanya. Yaimunu. Jadi Dan yang mengalami ilal itu wawunya Ustaz apa? wawunya, yaknya ya, yaknya diganti dengan wawu. Yang mengalami ilal di situ. Ya diganti dengan wawu. Kenapa diganti wawu? Karena yaknya jatuh setelah dhammah. Kalau uimun kan nggak enak itu. Uimun. Kalau imin gitu, Tidak bisa juga berat Ustaz. bukan. Bukan kalimatnya kan. Kalimatnya kan uf'ul wazannya. Uf'ul. Berarti kan uimun gitu kan aslinya. Uimun. Uimun itu kan susah. Dhammah ketemu ya mati. Makanya diganti dengan wawu. Umun. Oke. Sekarang Aid, silakan yang Aid sama Isir Pak Jondi. Silakan Pak Jondi. Baik Ustaz, bismillah. Id, idda, iddu, Lah, lah, iddi, lah, lah, idda, lah. iddi. Bukan di tasdid ya, nggak ada tasdidnya. Tidak tasdid Ustaz. Aid, Aida, Aidu. Oh gitu Ustaz. Id, Ya. ida, idu, Heeh. idi, ida. Kemudian eh idna gitu Ustaz. Iya, Aida, nah sahih. Nah, alhamdulillah. Kemudian isir, Ya. isir, isira, isiru, Hmm. isiri, isira, isirna. Sahih. Berikutnya Mik sama Umun, silakan. Ukti siapa? Latifah ya. Zulfa, silakan. Miqamitu, miqi, miqami, Mik, miqna, Mik, nah, nah.
Berikutnya umun. Umun, umuna, umunu, umuni, umuna, umunna. Sekarang ajwaf. Ajwaf ini ada huruf-huruf yang dibuang, ada yang enggak. Qala yaqulu, amarnya apa? Kul. Kul. Nah, kul ini aslinya kan ada wawunya ya. Kul, gitu kan. Nah, wawunya ini dibuang kenapa? Karena ada wawu sama lam yang bertemu dan keduanya mati. Maka wawunya dibuang jadilah kul. Ketika ditasrif jadilah kul, kula. Di sini wawunya muncul karena lamnya udah nggak mati. Ketika nanti lamnya mati, wawunya hilang lagi. Kul, kula, kulu, kuli, kulna. Kul, kula, kulu, kuli, kula, kulna. Berikutnya biya. Silakan Pak Janli. Ba'a yabi'u bi'. Bi' bi'a bi'u. Bi'i bi'a bi'na. Oke. Di situ ada ya yang dibuang ya, di bi sama bi. Nah, selain itu ya-nya muncul. Berikutnya khaf. Ukhti Latifah, silakan. Khof, khofa, khofu, khofi, khofa, khofna. Ya. Khaf, khafa, khafu, khafi, khafa, khafna. Bukan khif ya, tapi khaf. Karena dari apa namanya khafa ya khafu khaf. Kalau khif, khifna itu fi'il madhi. Mereka perempuan telah takut gitu. Ini yang terakhir nih, nakis. Nakis ini agak-agak ya. Depannya seperti yang sahih didatangkan apa namanya hamzah, belakangnya dengan membuang huruf ilat. Da'a yad'u menjadi ud'u. Roma yarmi irmi. Radiya yardo irdo. Pendek-pendek gitu. Nah, ketika ditasrif, ini konsepnya kayak fi'il mudhari teman-teman. Ud'u, ud'uwa, ud'u, ud'i, ud'uwa, ud'una. Rumusnya adalah ngainnya selalu domah kecuali di domir anti. Ud'u, ud'wa, ud'u, ud'i, ud'wa, ud'u. Kalau irmi, mimnya selalu di kasroh, kecuali kalau bertemu wawu jamak. Irmi, irmiya, irmu, irmi, irmiya, irmina. Kalau irdo, dotnya selalu di fathah. Sebagaimana yardo kemarin. Irdo, irdoya, irdau. Irdoi, irdoya, irdoina. Oke, sekarang ukzu. Pak Jandi, silakan. Tinggal disamakan. Ughzu, ughzuwa, ughzu. Ughzi, ughzuwa, ughzuna. Oke, ahsanta. Ijri. Pak Jandi. Ijri, ijriya, ijru. Hmm. Ijri, ijriya, ijrina. Ukhti Latifah, ikhsya. Iksha, ikshaya, ikshayu, ikshau, Hmm. ikshai, Hmm. ikshaya, ikshaina. Oke, ikhsya, ikshaya, ikshau, ikhsya, ikshaya, ikhsyaina. Coba teman-teman sekarang lafadz sholla yusolli, amarnya apa? Sallu. Lah, lah, lah. Khata. Yusolli. Menjadi apa berarti kalau yusolli? Walla yusalli. Ya. Soli, Solli, pendek. Solli. Kalau di tasrif berarti kayak udhu'u, irmi apa irdo? Aslinya solaya Ustaz Irmi Ustaz. Oke, ya solli, irmi. Lihat huruf terakhirnya berharokat apa gitu aja. Oh, kasro. Sama kayak irmi. Coba di tasrif solli kayak irmi. Salli, solaya, Salah. sallu, Solaya salah. salli. soli, Solinya udah betul. Solayanya tidak betul. Salli, solia, Solia, salliya, salliya. soli, Salu, solu, soli, soli, salli, soli, salliya, soli. sallina. oke, soli, solia, solina. Alhamdulillah. Jelas? Kalau Oke. yang da itu
gimana deh Ustaz? Ya, da Da'a itu itu biarkan atau wada ayada'u itu ya. Kayak kok, iya. kan? Wada ayada'u. Bentar. Itu kayak yang misal, sebentar. Seperti ya, tapi nggak ada contohnya di sini ya. Ya kayak ini cuman harokat awalnya itu fathah gitu. Misalkan wada'a ya berarti kan jadi da ya, da ma yari buka ilama la yari buka itu kan ada ya. Tinggalkan apa yang apa sih namanya? Ma yari Tinggal buka ilama. apa yang tidak bermanfaat Ustaz. Iya itu. Da tinggalkanlah. Itu kan dari kata wada'a artinya dia kan misal wawi ya. Ya udah tinggal disamakan. Kayak wadoa ya do'a do'mu do'i do'a do'na. Berarti kalau da gimana? Da'a da'u da'i da'na. Kita harus tahu dulu ini fiilnya apa gitu, binanya apa, tinggal nanti disamain aja. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada ya. Satu lagi apa ada masuk materi apa belum nanti Ustaz? Yang fi'il amr yang satu huruf itu Ustaz? Oke. Ya nomor satu huruf kayak ki itu ya. Ya Ustaz. Itu tasrifnya gimana gitu. Ya tinggal ini aja dilihat huruf akhirannya kayak apa. Wako yaki, oh berarti kayak Roma Yarmi. Kalau amarnya kan Irmi, kalau wako yaki ki. Gimana tasrifnya ya kayak Irmi. Irmi itu ibaratnya antum ambil mi-nya aja. Mi miamu mi miamina gitu. Irmi irmia irmu irmi irmia irmina sama kayak mi miamu mi miamina. Qi qiya. Qu qi qiya qina. Ada lagi misalkan ro. Ro ini kan di fathah ya, akhirannya fathah. Berarti kayak apa? Ro'a ya ro. Ya ro akhirannya alif. Berarti kayak apa? Seperti apa namanya? Da'a, Ustaz. ya da'u, yarmi apa yardo? Ya Allah. Oke, kayak yardo. Berarti amarnya juga kayak irdo gitu. Irdo, irdoya, irdou, irdoi, irdoya, irdoina. Di fathah terus itu. Dotnya. Nah, kalau ro-nya berarti di fathah terus. Jadinya gimana? Allah, Allah ya, Allahu, Ya, terus ri, roy. roya, Di fathah terus akhi. Roy, wow, Royna. roy. Ya, seperti itu. Roy, roya, roina. Royo, Roy. roya, roy, roya, roina. Alhamdulillah. Ada lagi? Cukup Ustaz. Baik. Ada lagi misalkan kayak wafa ya fi. Gimana tuh? Ya sama. Tinggal dilihat aja itu kayak irmi, udu'u, apa irdo. Oh, irmi karena akhirnya kasro. Fi fiafu, fi fiafina gitu. Fi fiafu, Fi fi fiafina. fi fiafina. Ya. Oke. Pada insyaallah Ustaz. Nah, ini terakhir ini tentang iklal ya. Ini cuma pengantar aja. Siapa tahu teman-teman nanti pengen mendalami. Iklal itu apa? Iklal itu menghilangkan ilat, menghilangkan sesuatu yang berat pada suatu kata. Supaya kata itu mudah diucapkan. Gitu. Dari koala jadi kola, ukul jadi kul, ro'a itu aslinya ro'aya nanti jadi ro'a. Yaro aslinya yar ayu jadi yaro. Nah, proses dari yar ayu menjadi yaro, ro'aya jadi ro'a, ukul jadi kul itu namanya proses iklal. Proses iklal itu maksudnya gimana? Proses untuk meringankan pengucapan suatu lafaz. Baik dengan apa? Satu dengan kolab, kolab itu penggantian, dua hadaf pembuangan, tiga iskan penyukunan. Dan satu lagi nanti idgham. Sebenarnya idgham ini nggak masuk dalam iklal ya, karena idgham itu kan nggak ada kaitan dengan huruf ilat.
Tapi karena dia itu sering menyertai proses iklal, maka disamakan gitu dalam iklal. Oke. Ciri kata itu di iklal gimana cirinya? Kalau sebuah kata itu secara sekilas beda dengan bentuk wazannya. Misalkan ya kayak ro, wazannya apa? If'al kan? If'al. Nah, sangat jauh kan? Ro dengan if'al itu sangat jauh. Karena aslinya ro ini ir'ai gitu. Ya udah, nggak usah yang muluk-muluk lah. Ro aslinya ir'ai. Madda misalkan. Sama nggak dengan wazannya fa'ala, madda itu? Beda, Ustaz. Beda. Karena fa'ala nggak ada tasdidnya, madda ada tasdidnya. Itu artinya kalau ada sebuah kata yang bentuknya itu berbeda dengan wazannya, maka dia kena iklal. Nah, fungsi kita belajar iklal itu apa? Menjelaskan proses iklalnya itu. Kok bisa berubah dari madda yang aslinya madada? Kok bisa berubah dari madada menjadi madda? Prosesnya gimana? Itu iklal. Tuh. Saya contohkan di sini yang pertama hadaf, pembuangan. Biasanya pembuangan nanti disimbolkan dengan khudifat ya. Misalkan di sini ada mudda. Mudda itu artinya panjangkanlah, ini fi'il amr. Mudda asluhu umdud ala wazni uf'ul. Mudda itu asalnya umdud mengikuti wazan uf'ul. Nukilat harakatud dalil ula ilama qablaha li ajli syartil idgham fasara umdud. Nukilat dipindah harokat dal yang pertama kepada huruf sebelumnya karena memenuhi syarat idgham. Maka jadilah umud. Mati semua kan? Kenapa ini kok dipindah ke mim? Supaya dal yang pertama itu mati gitu. Karena syarat idgham itu ada dua huruf yang sama, yang pertama mati, yang kedua berharokat. Nah, kita ini sekarang ini teman-teman sedang mematikan huruf pertama dengan cara memindah harokat dal pertama itu ke huruf mim. Jadilah umud gitu. Nah, setelah itu dalnya yang kedua itu harus kita harokati supaya bisa diidgham. Caranya bagaimana? Langsung aja diharokati di sini ya. Fahurikatid dalusaniyah daf'an liltiqa'i sakinen au li ajli syartil idgham bil fathati li khifatiha fasara umudda. Jadi diharokatilah dal yang kedua itu karena menolak bertemunya dua huruf yang sukun atau karena untuk memenuhi syarat idgham. Diharokati dengan fathah. Alasannya apa kok fathah? Karena li khifatiha, karena ringannya fathah. Jadi seterata harokat dari yang paling ringan itu adalah fathah, kasroh, dhamma. Yang dipilih ini adalah yang paling ringan, fathah. Fasara umud da. Belum idgham. Nah, setelah terpenuhi syaratnya idgham itu ada dua huruf yang sama, yang pertama mati, yang kedua berharokat. Sekarang kita idgham. Fa'ud gimatid dalul ula ila saniyati lil mujanasati fasara umud da. Diidghamkanlah dal yang pertama kepada yang kedua karena tunggal jenis lil mujanasah. Jadilah umudda. Setelah umudda, nah disinilah teman-teman terjadi kaidah pembuangan. Fahudifat hamzatul wasli. Aslinya ada hamzah wasolnya sebelumnya itu. Kenapa sekarang dibuang li adamil ihtiyaji ilaiha? Ini tulisan adamnya nggak ada alifnya ya. Li adamil ihtiyaji ilaiha karena tidak membutuhkan lagi hamzah tersebut. Jadilah mudda. Sudah selesai. Ada berapa proses itu? Pertama dipindah, ya kan? Yang kedua diapakan? Umdud. Diharokati. Ketiga di idgham, keempat dibuang. Empat proses ya. Ada 4 proses di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya ini ya. Yang kedua itu al-qalb ya. Al-qalb itu penggantian. Simbol penggantian dalam i'lal itu nanti kulibat, teman-teman. Kalau tadi pembuangan hudifat, ini kulibat diganti. Penggantian ini bisa terjadi pada huruf maupun harokat. Yang sering sih ini ya teman-teman, huruf.
Contohnya ada lafadz goza. Ini fi'il madhi. Aslinya apa goza? Goza wa. Goza aslu goza wa ala wazni fa'ala. Kulibatil wawu alifan. Wawu diganti alif. Li taharrukiha wan fitahi maqablaha fasara waza gitu. Karena berharokatnya apa namanya wawu ya wazawa ini dan terfathahnya huruf sebelum wawu yaitu za, jadilah ghaza. Nah di sini diganti alifnya lurus teman-teman, dengan alif yang lurus. Karena apa? Karena aslinya wawu. Kalau aslinya itu iya, maka alifnya bengkok. Itu udah kaidah seperti itu. Jelas? Jelas, Ustaz. Oke. Yang ketiga penyukunan, iskan. Simbol iskan atau penyukunan dalam i'lal itu dengan uskinat. Prosesnya kayak gini nih. Contohnya ya. Yagzu asluhu yagzu ala wazni yaf'ulu. Aslinya yagzu. Yagzu itu berat bagi orang Arab ya. Makanya disukunlah wawunya menjadi yagzu. Uskinatil wawu. Wawunya disukun. Kenapa? Listis qalid dhammati alaiha. Karena dianggap beratnya dhammah atas wawu fasara yagzu. Itu sukun, penyukunan. Yang keempat nakal, pemindahan. Ini seringnya harokat sih pemindahan ini. Dalam proses iqlal, pemindahan disimbolkan dengan nukilat dan biasanya terjadi pada harokat. Berikut contohnya. Yamuddu, fi'il mudhari'nya madda. Yamuddu asluhu yamdudu ala wazni yaf'ulu mengikuti wazan yaf'ulu. Nukilat harokatud dalil ula. Dipindahlah harokat dal yang pertama, yaitu dal yang domah itu yang pertama. Ila maqablaha, kepada huruf sebelumnya, yaitu mim. Alasannya li ajli syartil idgham, untuk memenuhi syarat idgham. Jadilah yamuddu itu. Ada dal ketemu dal. Summa udghimatid dalu al-ula, kemudian dal yang pertama dimasukkan ke dal yang kedua ilasania, alasannya lil mujanasati fasara yamuddu. Karena tunggal jenis maka menjadi yamuddu. Jadi ingat-ingat teman-teman ya, syaratnya itu adalah ada dua huruf yang sama, yang pertama mati, yang kedua berharokat. Yang terakhir idgham itu sendiri. Idgham ini contohnya madda. Asluhu madada. Ala wazni fa'ala. Idgham itu maknanya apa? Memasukkan ya. Memasukkan satu huruf ke huruf lain. Syaratnya adalah ada dua huruf yang sama atau sejenis, bisa juga nggak harus sama sih sebenarnya. Dalam beberapa kondisi itu ada yang sejenis, ada yang dekat makhrajnya. Gitu. Yang pertama harus mati, yang kedua berharokat. Contohnya di sini madda asluhu madada. Saya tanya teman-teman, madada ini langsung diidghamkan bisa nggak? Madada Bisa, langsung diidghamkan bisa kan nggak? teman-teman fathah, Ustaz. Sudah memenuhi syarat atau belum? Belum. Sudah. Ada syarat yang belum terpenuhi. Ada syarat yang belum terpenuhi. Apa itu? Tidak Huruf. disukun. Ya, huruf pertamanya tidak disukun. Harusnya kan disukun. Nah, supaya bisa diidgham, dal yang pertama itu kita sukun. Uskinat harokatud dalil ula. Disukun harokat dal yang pertama, alasan li ajli syartil idgham. Asara madda. Lalu summa udghimati dalul ula ila saniyati lil mujanasati fasara madda. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Jadi disukun, setelah itu langsung diidgham. Sudah selesai. Nah, ini langkah-langkah mengi'lal lafaz. Yang pertama, teman-teman, adalah sebutkan lafaz yang ingin dii'lal apa. Misalkan lafaz madda, madi madda. Setelah lafaz yang dii'lal, sebutkan aslinya apa. Madda asluhu madada. Nah, setelah itu sebutkan wazannya. Ala wazni apa? Madda asluhu madada ala wazni fa'ala. Nah, semua kalimat model i'lalnya kayak gini. Madda asluhu madada ala wazni fa'ala. Qala asluhu qawala ala wazni fa'ala. Ba'a asluhu baya'a ala wazni fa'ala. Nah, setelah itu kita sebutkan
kaidahnya, kaidah yang sesuai dengan prosesnya, urutan-urutan kaidahnya gitu. Yang ya menyesuaikan lafadznya sih untuk kaidah-kaidah ini ya. Dan ini belum kita bahas di sini ya kaidahnya secara mendetail. Ini butuh kelas tersendiri, qawaidul i'lal. Gitu. Contohnya di situ kaidahnya setelah tadi kita sebutkan madda aslu madada ala wazni fa'ala, kita keluarkan kaidahnya apa? Uskinat harokatud dalil ula. Harokat dalil yang pertama disukun. Alasannya apa? Li ajli syartil idgham. Untuk memenuhi syarat idgham. Nah, setelah kaidahnya disebutkan, disertai alasannya, kenapa kok pakai kaidah itu, alasannya li ajli syartil idgham, lalu antum sebutkan hasil iklalnya gimana? Fasoro madda. Nah, jadi satu proses gitu, nggak langsung jadi ya. Satu proses jadi. Hasilnya itu diiklal lagi. Hasilnya diiklal lagi, pokoknya sampai hasil terakhir. Madda gitu. Fasoro madda. Belum jadi kan? Nah, setelah itu diproses lagi, disebutkan kaidah berikutnya. Summa kemudian, udgimatid dalul ula ilasaniyah atau fisaniyah, alasannya lil mujanasa. Setelah itu menjadi fasoro madda, jadilah madda. Nah, seperti itu. Semua kalimah model iklalnya kayak gitu, teman-teman. Padeh, ada yang ditanyakan? Ada insyaallah Ustaz. Oke, Ada. insyaallah ya. Nah, sekarang saya ajak teman-teman ke surat Al-Fatihah. Coba teman-teman cari nih kalimat isim atau fiil yang mengalami iklal. Nah, pertama ini ta'awud dulu ya. Ada kalimat yang terkena iklal nggak? A'udzu. Ta'awud terkena. Emangnya aslinya apa nih? Enggak Ustaz. A'udzu. Asluhu a'udzu ala wazni af'ulu. Betul. Antum nggak pede itu betul. A'udzu asluhu a'udzu ala wazni af'ulu. Wajahnya kan af'ulu. Saya apa namanya? Af'ulu itu kan hamzahnya fathah, setelah hamzah sukun ya kan. Sementara a'udzu setelah hamzah ngainya nggak sukun. Nah, itu berarti beda kan. Af'ulu sama a'udzu berarti terkena i'la. Asluhu a'udzu ala wazni af'ulu. Loh, ini prosesnya gimana? Prosesnya mudah sekali. Cuman sekali ya. Nukilat harokatul wawi ilama qoblaha dengan syarat tertentu, dengan alasan tertentu, jadilah a'ud. Jadi harokatnya wawu itu dipindah ke harokat ain. Yang aslinya a'udu menjadi a'udu. Nukilat harokatul wawi ilama qoblaha. Pengen tahu alasannya? Apa Ustaz? Alasannya litaharrukiha, ay litaharrukil wawi. Karena wawunya ini berharokat. Wasukuni harfin sohihin qoblaha. Dan tersukunnya huruf sahih sebelumnya. Tabiatnya atau naturalnya yang sukun itu apa? Huruf ilah kan? Sementara yang berharokat harusnya huruf sahih. Maka dari itu tinggal ditukar aja, dinakal, dipindah. A'udhu jadilah a'udhu. Seperti itu. Wadah? Nah, itu salah satunya. Berikutnya kita ke surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lafaz yang dihilang? Tidak ada Ustaz. Nyari aman ini ya. Biar cepat selesai. Nah, bismillah jar majrur Allah lafaz jalala rahman rahim sifat Ustaz. Tidak ada ilal Ustaz. Ya, itu nahwu i'rabnya ya. Ini ismi ini teman-teman ya. Itu alifnya kan alif ini Ustaz. Atau mengalami ilal juga itu Ustaz. Kenapa? Apa di ilal juga? Apa bukannya metode penulisan aja itu Ustaz? Jadi itu aslinya apa? Nanti ada dua pendapat. Basroh bilang apa, Kufah bilang apa, kita ada dua pendapat. Nih di bawah ini dijelasin nih kayaknya. Sebentar. Nih. Uskitatil alifu min bismi wal aslu bismi ada alif, bukan alifnya ya, hamzahnya. Ini hamzah wasal.
Kenapa hamzahnya dibuang? Karena likasratil istiqmal. Sebab lafadz bismillah itu isminya dimudhafkan kepada Allah itu sering digunakan untuk doa. Ya, bismillah kan sering digunakan ya. Maka hamzahnya dibuang. Kalau nggak gandeng dengan lafzul jalalah, misalkan bismi rabbik kayak gitu. Nah, itu nanti beda cerita. Bentar, bentar. Kita ya. Belum, aku tunggal kok. Mas belum ditulis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tadi kalau lafadznya bismi rabbik, itu misalnya nggak dibuang. Karena nggak dimudahkan kepada lafadz Allah. Ini nih. Alasannya, li'annaha kathurat indal alsinati indal akli wa syurbi wal qiyami wal qu'udi. Fahudifatil alifu ikhtisaran minal khatti li'annaha alifu waslin. Sakitah fil lafzi. Di sini istilahnya alif wasal ya. Memang ya beda-beda sih istilah ulama ya. Hamzah wasal ini. Kalau saya setujunya sih hamzah wasal ya. Karena dia ada harokatnya kalau berada di awal. Ismun ya kan. Fa in dzakarta isman min asma'illah azza wa jalla wa qad adafta ilaihil ism lam tuhdafil alif. Maksudnya hamzah tadi. Liqillatil istimal. Karena sedikitnya penggunaan nahu qolik bismi rabbi misalkan. Bismil aziz. Ya itu hamzah wasalnya nggak dibuang karena sedikit penggunaannya. Antum kalau makan a'udzubillahi apa namanya? Bismi rabbir rahmanir rahim. Bismi rabbir rahmanir rahim itu enggak. Enggak kan? Fa in ataita bi harfin siwal ba asbatta aidan al alif. Nahwu lismillahi. Nah, itu nanti alifnya ditetapkan lagi karena huruf jarnya bukan ba. Bismillahi halawatun fil qulub. Walaysa ismun kasmillah. Itu huruf jarnya kaf. Wa kadzalika bismirrahman wa bismil jalil. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ada hamzahnya yang disebutkan. Ini alasan kenapa hamzahnya dibuang tapi nggak menjelaskan iklalnya ya. Bentar. Ini biar kita dapat tambahan pengalaman ya. Sebentar saya bukakan dulu eh, mana ya kitabnya ya. Ada nggak ya? Oh iya kemarin di web ya. Sebentar. Nggak lama ya. Bentar. Mungkin ada pertanyaan sambil saya lihat kitabnya dulu. Silakan. Ceritanya kapan itu tempat atau Jumat atau Sabtu? Penunggu hukuman. Jam Mufassal ya judul kitabnya. Nanti Anda bisa beli, bisa juga ini tonton apa namanya eh download Apa namanya Ustaz? Al-Mujamul Mufassal fil I'rab. Ini.
Nah, ini nih. Al-Mu'jamul Mufassal fil I'rab. Coba teman-teman lihat nih di halaman terakhir sebentar. Ya nggak terlalu akhir sih. Surat. Nah, nih. Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada juga teman-teman ya. Oh, bukan di sini berarti. Saya pernah bacanya nih teman-teman di kitab ya Robul Quran yang Mahmud Darwis, Muhammad Darwis apa Mahmud Darwis itu. Ya singkatnya kayak gini. Kata ismun itu ada dua pendapat ya. Kalau menurut ulama Basrah itu aslinya simwun, simwun, simwun atau sumwun. Terus nanti diiklal, iklal, iklal jadilah ismun. Artinya ismun itu tinggi. Karena dari kata sama yasmu, sumuan. Sama kan artinya tinggi. Kayak sama yasmu samaan, langit, langit kan tinggi. Kalau ulama Kufah itu bilangnya dari kata wasama yasimu. Nah, wisman atau wasman ya artinya tanda. Isim itu tanda. Nah, dari kata wisman itulah nanti diiklal-iklal jadilah isman. Nah, iklalnya persisnya gimana? Ini perlu pendalaman teman-teman ya. Ada beberapa kitab yang menjelaskan salah satunya itu tadi I'rabul Quran yang Mahmud Darwis itu. I'rabul Quran wa bayanuhu insyaallah di situ ada penjelasan. Ternyata di sini nggak ada ya. Ini cuman i'rabnya ini. Nah, kayak gitu. Baik, ya dah kita lanjut aja ke ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada nggak? Enggak ada Ustaz. Nggak ada. Ada ya, Rabbun nih, Rabbi. Alhamdulillahi Rabbil. Ya Ustaz. Rabbi ini ada ini. Kena elal dia. Nanti antum cari aslinya apa. Pokoknya kalau ada kalimah bertasdid ya, itu Tinggal dia. pasti diiklal. Kecuali kalau tasdidnya itu tasdid ini ya, apa namanya kayak eh, apa sih namanya idgham syamsiah itu kayak Ar-Rahman Ar-Rahim ini kan ada tasdidnya ya. Ini bukan Alif iklal. Lam Syamsiah Ustaz. Ya, karena alif lam syamsiah diidghamkan itu kan tasdid karena idgham. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Enggak ada Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada? Ya, iya, tidak ada Ustaz. Ada satu. Iya, bukan enggak ada Ustaz. Ada satu kalimat. Dapat apa? Apa iya? Nih, Oh, nasta'in. aslinya apa? Wazannya deh, wazannya apa? Nastaf'ilu ya kan? Istaf'ala yastaf'ilu kan? Ya, istaf'ala yastaf'ilu. Nasta'inu, cocok nggak dengan yastaf'ilu? Enggak. Enggak. Itu kan aslinya nasta'winu. Ini dari mujarot aunun, pertolongan. Dari kata ana ya'unu aunan, nah terus nanti diikutkan wazan istaf'ala yastafilu jadinya ista'wana yasta'winu. Diiklal menjadi ista'ana yasta'inu isti'an. Seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ada? Ada dua. Ihdina Ustaz, ihdi hada. Oke, ihdi. Aslinya ihdi. Ada ya-nya kan? Ya Ustaz. If'il. Pokoknya kalau beda dengan wazannya, dia kena iklal. Mana? Al-mustaqim yang kedua. Al-mustaqim Apa itu ya? aslinya, ini isim fa'ilnya. Al-mustaf'il. Berarti aslinya apa? Istaf'ala. Ini isim fa'ilnya. Simpa'il mustaqim. Al-mustaf'il. Berarti aslinya al-mustaqwim. Kan dari kata koma yakum.
Al-mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada satu. Di mana? Adolin. Sahih Dal- ad-dallin. Nah, aslinya apa? Dalla yadullu. Itu isim fa'il. Isim fa'il wazannya apa? Cari dulu wazannya. Terus nanti sesuaikan. Dola ya dulu, ya. Dola ya dulu berarti kan fa'ala yaf'ulu ya. Terus isim fa'ilnya nanti berarti fa'ilun, dolilun gitu kan. Nah, Ustaz. Fa'ilun. Dolilun. Nah, ini aslinya apa? Walad dolilina. Itu. Oh, berarti Rafa'ilina. lamnya asluhu 2. Betul, aslinya 2. Dola itu kan aslinya dolala. Apanya? Dolal artinya Ustaz. Ya, Itu Ustaz. dola ya dulu dolalan kan. Astarnya dolal itu lamnya kan ada 2 jelas. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Itu teman-teman yang ingin kita sampaikan untuk ilalnya itu baru apa ya, pendahuluan lah. Masih banyak hal-hal yang perlu antum perdalam ya, kaitan dengan ilal, kaidah-kaidahnya. Pokoknya yaitu tadi kunci mengetahui kalimat yang diilal adalah antara lafaz tersebut dan wazannya itu beda gitu. Ya itu aja. Dolin, wazannya fa'ilin. Dolin nggak pas, aslinya dolilin. Jadi tinggal disamakan aja kayak wazannya itu menunjukkan aslinya nanti. Misalkan di sini ada hudan nih, hudan ini juga kena ilal. Karena wazannya apa? Fu'lan ya kan? Hudian berarti Ustaz. Fu'alan. Afwan. Fu'alan ya. Fu'alan. Fu'alan wazannya. Berarti apa aslinya? Hudayan. Hudayan. Jadi kalau yang Hudayan. betul gimana Ustaz? Kenapa? Khairul hadi atau khairul huda? Ya huda, ya hadi bisa juga semuanya. Kalau huda masdar, kalau hadi isim fa'il. Khairul huda sebaik-baiknya Kalau yang apa namanya? Muqaddimah itu, Petunjuk. Ustaz, khairul Kalau huda khairul huda hadi, Muhammad itu. kalau khairul hadi isim fa'il sebaik-baiknya orang yang menunjukkan. Kenapa? Kenapa? Khairul huda yang ada muqaddimah Ustaz. Muqaddimah itu Ustaz. Ya bisa. Khairul huda masdar. Khairul hadi isim fa'il. Bisa semua sih. Aman pokoknya. Ya seperti khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan itu dia kan banyak. Ya, khairul huda udah Muhammad. Khairul hadi gimana kalau khairul hadi? Hadi Muhammad gitu. Khairul hadi huda Muhammad harusnya. Oh, kalau khairul hadi sebaik-baiknya yang menunjukkan adalah mungkin langsung aja khairul hadi Muhammad itu aja. Oke. Baik Ustaz. Nah, alhamdulillah teman-teman semuanya kita sudah menyelesaikan beberapa pertemuan. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri kita sendiri, buat anak keluarga kita, ya, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Al-Fatihah. Minal awal hatta akhir pasti banyak kekurangan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Pokoknya belajar terus, jangan berhenti belajar. Baik Ustaz. Belum ada apa-apanya gitu itu ya, ya Allah. Baik, kita akhiri dengan wajah hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kalau ada kalimat-kalimat yang mau disampaikan, japri aja ya atau di grup ya. Syukur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.